Pernahkah Anda merasa seolah langkah hidup Anda dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat? Seolah ketika niat Anda lurus, jalan tiba-tiba terbuka. Namun saat batin Anda goyah, semesta terasa menutup pintunya. Dalam ilmu Jawa kuno, hal ini bukan kebetulan. Leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah cara menjaga. Ada satu laku tua yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bukan karena ia berbahaya, melainkan karena ia terlalu sakral untuk diucapkan sembarangan. Ilmu ini tidak menjanjikan kekayaan instan, tidak pula menawarkan kekuatan gaib yang memabukkan. Namun siapa yang mengamalkannya dengan tulus akan merasakan satu hal yang sangat halus. Hidupnya seperti berada dalam pengawasan yang lembut namun tegas, terhindar dari langkah keliru yang seharusnya membawa petaka. Dalam tradisi Jawa kuno, leluhur bukanlah sosok yang disembah, tetapi dihormati sebagai mata rantai kesadaran. Mereka adalah saksi dari perjalanan panjang darah dan batin kita. Ketika seseorang hidup selaras dengan ajaran Roso, tata krama batin, dan kesadaran asal-usul, para leluhur diyakini hadir sebagai penjaga jalan hidup. Bukan untuk memanjakan, tetapi untuk menuntun agar tidak tersesat. Video ini bukan sekadar cerita mistis. Ini adalah penggalian makna terdalam dari sebuah warisan spiritual yang nyaris terlupakan. Kita akan menyingkap bagaimana ilmu Jawa kuno memandang hubungan antara manusia, leluhur, dan semesta. Mengapa perlindungan sejati tidak datang dari mantra yang dihafal, melainkan dari cara hidup yang dijalani? Dan bagaimana laku sederhana, jika dilakukan dengan kesadaran penuh, dapat mengundang penjagaan yang tidak kasat mata, namun sangat nyata dampaknya. Jika Anda merasa hidup sering memberi isyarat, namun belum mampu membacanya, jika Anda merasa ada panggilan batin yang belum terjawab, maka video ini adalah pintu awalnya. Dengarkan dengan roso, bukan hanya dengan telinga. Karena apa yang akan kita bahas bukan untuk diyakini mentah-mentah, melainkan untuk dirasakan dalam perjalanan hidup Anda sendiri. Jauh sebelum istilah spiritual modern dikenal, masyarakat Jawa telah hidup dalam kesadaran kosmis yang sangat halus. Hidup tidak dipandang sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kelanjutan dari jejak panjang leluhur dan titah semesta. Dalam pandangan ini, manusia adalah titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Darah membawa warisan raga, sementara roso membawa warisan batin. Naskah-naskah tua seperti Serat Wedhatama, Serat Wulangreh, hingga ajaran lisan para pini sepuh desa tidak pernah secara vulgar membicarakan penjagaan leluhur. Namun, maknanya tersirat kuat. Leluhur hadir melalui tata hidup yang benar. Ketika seseorang hidup selaras dengan paugeran, maka ia berada dalam jalur yang telah diberkahi oleh kesadaran generasi sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai kawelasan turun-temurun, kasih yang mengalir melintasi waktu. Dalam filosofi Jawa kuno, hubungan manusia dan leluhur bukan hubungan pemujaan, tetapi hubungan tanggung jawab. Leluhur tidak diminta menolong melalui ritual berlebihan, melainkan diundang hadir melalui laku hidup yang beres. Cara berbicara, cara berpikir, cara menata niat, bahkan cara memperlakukan sesama, semuanya menjadi bahasa halus yang dipahami oleh alam leluhur. Ketika bahasa itu selaras, penjagaan terjadi secara alami. Konsep ini sejalan dengan pemahaman Sangkan Paraning Dumadi. Manusia berasal dari kesadaran yang sama, bergerak dalam wujud jasmani, dan akan kembali ke sumber yang sama. Leluhur adalah mereka yang telah lebih dahulu menempuh perjalanan pulang. Karena itu, mereka memahami tikungan jalan yang berbahaya, lubang kesadaran yang menipu, serta jebakan nafsu yang halus. Penjagaan yang mereka berikan bukanlah mencegah masalah, melainkan menggeser langkah agar tidak jatuh terlalu dalam. Pada masa kerajaan Jawa, ajaran ini tidak diajarkan sembarangan. Ia diwariskan dari guru ke murid, dari orang tua ke anak, melalui teladan hidup, bukan ceramah panjang. Seorang bangsawan atau kaula dinilai bukan dari kekuatannya, tetapi dari kemampuannya menjaga harmoni. Ketika harmoni terjaga, diyakini bahwa
leluhur berdiri di belakangnya, menjaga wibawa dan keselamatannya. Masuknya agama dan perubahan zaman tidak menghapus ajaran ini, hanya mengaburkannya. Banyak orang mengira bahwa menghormati leluhur bertentangan dengan ketuhanan, padahal dalam ilmu Jawa kuno, menghormati leluhur adalah menghormati jalur kehidupan yang dititipkan Tuhan. Leluhur bukan pengganti Tuhan, melainkan penjaga nilai-nilai, agar manusia tidak lupa dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali. Dari sinilah kita memahami bahwa ilmu Jawa kuno tentang penjagaan leluhur bukanlah ilmu klinik. Ia adalah filsafat hidup yang menuntut kesadaran, keheningan, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Ketika nilai ini diamalkan, penjagaan tidak perlu diminta. Ia hadir sebagai akibat alami dari hidup yang selaras dengan rasa dan semesta. Inti dari ilmu Jawa kuno tentang penjagaan leluhur terletak pada satu hal yang sering diabaikan manusia modern, yaitu keselarasan rasa. Rasa bukan sekadar perasaan, melainkan indera batin yang mampu membaca arah kehidupan. Jika pikiran adalah lampu, maka rasa adalah angin yang menentukan kemana cahaya itu condong. Leluhur dalam pemahaman ini tidak menjaga tubuh semata, tetapi menjaga arah rasa agar tidak melenceng dari jalan sejatinya. Bayangkan hidup sebagai sebuah sungai. Pikiran adalah perahu, tubuh adalah dayung, dan rasa adalah arus air. Banyak orang sibuk memperkuat perahu dan dayung, tetapi lupa membaca arus. Ketika arus dilawan, kelelahan terjadi. Ketika arus diikuti dengan kesadaran, perjalanan menjadi ringan. Leluhur berfungsi seperti penanda alam di sepanjang sungai. Mereka tidak mendorong perahu, tetapi memberi isyarat halus agar perahu tidak masuk pusaran. Salah satu konsep utama yang menjadi pintu penjagaan leluhur adalah resik batin. Ini bukan berarti suci tanpa dosa, melainkan kejernihan niat. Dalam laku Jawa, niat adalah getaran pertama yang didengar alam. Ketika niat bercampur pamrih, dendam, atau keserakahan, getarannya kasar. Leluhur tidak menjauh karena marah, tetapi karena frekuensi batin tidak lagi sejajar. Seperti radio yang diputar di gelombang salah, suara penjagaan menjadi samar. Resik batin diwujudkan melalui laku sehari-hari. Cara seseorang menahan amarah, memilih kata, dan memperlakukan orang lemah menjadi kunci utama. Banyak yang mencari penjagaan lewat ritual besar, namun mengabaikan laku kecil. Padahal, dalam ilmu Jawa kuno, justru laku kecil yang konsisten membuka pintu besar. Leluhur hadir ketika seseorang mampu menjaga adab meski tidak ada yang melihat. Konsep lain yang tak kalah penting adalah eling lan waspada. Eling berarti sadar akan asal dan tujuan hidup. Waspada berarti peka terhadap gerak batin sendiri. Ketika seseorang eling, ia tidak mudah mabuk kuasa. Ketika waspada, ia tidak mudah terseret nafsu. Dalam keadaan inilah, penjagaan leluhur bekerja paling halus. Sebuah keputusan yang tampak sepele bisa tiba-tiba berubah arah, bukan karena kebetulan, melainkan karena batin dibisikkan kehati-hatian. Ilmu ini tidak mengajarkan ketergantungan. Leluhur tidak ingin manusia bersandar, melainkan berdiri tegak. Penjagaan muncul justru ketika seseorang berani bertanggung jawab atas hidupnya. Ketika batin jujur, langkah mantap, dan niat lurus, maka jalur hidup menjadi terang meski tidak selalu mudah. Pada tahap ini, penting dipahami bahwa penjagaan leluhur bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru ujian tetap datang, namun dengan kadar yang dapat ditanggung. Seperti anak yang diawasi dari kejauhan, dibiarkan jatuh ringan agar belajar bangkit, tetapi dicegah dari jurang yang mematikan. Inilah bentuk penjagaan yang paling bijaksana menurut ajaran Jawa kuno. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami penjagaan leluhur sebagai keselarasan rasa dan kejernihan niat, maka pada lapisan yang lebih dalam, ilmu Jawa kuno berbicara tentang tata hubungan antara manusia, alam, dan kesadaran tak kasat mata. Penjagaan tidak berdiri sendiri. Ia bekerja dalam jejaring yang sangat halus, seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, namun kokoh menahan getaran.
Salah satu aspek yang jarang disadari adalah pentingnya tata ruang batin dan tata ruang hidup. Dalam pandangan Jawa kuno, rumah bukan hanya bangunan, tetapi perpanjangan dari diri. Cara seseorang menjaga kebersihan rumah, menghormati tempat tidur, dapur, dan ruang sunyi, mencerminkan bagaimana ia menata batinnya. Leluhur dipercaya lebih mudah hadir di ruang yang tertata, bukan karena mereka menyukai kemewahan, tetapi karena keteraturan adalah bahasa harmoni. Selain ruang, waktu juga memiliki kesadaran. Orang Jawa kuno sangat peka terhadap irama waktu. Ada saat untuk diam, ada saat untuk bergerak. Memaksakan kehendak di waktu yang tidak selaras dianggap sebagai bentuk melawan arus kehidupan. Disinilah banyak orang merasa hidupnya berat tanpa sebab jelas. Leluhur dalam hal ini berperan sebagai pengingat halus, perasaan enggan yang tiba-tiba muncul. Rasa ragu yang muncul tanpa alasan logis seringkali adalah bentuk waspada batin yang jika diikuti menyelamatkan seseorang dari langkah keliru. Aspek lain yang mendalam adalah sikap terhadap rezeki dan kehilangan. Ilmu Jawa kuno mengajarkan nerimo ing pandum, bukan pasrah tanpa usaha, melainkan penerimaan batin setelah ikhtiar dilakukan. Ketika seseorang mampu menerima dengan lapang, ia tidak mengutuk keadaan. Batin yang lapang menciptakan ruang bagi penjagaan. Leluhur menjauh dari batin yang terus memberontak, bukan sebagai hukuman, tetapi karena kegaduhan batin menutup pintu kepekaan. Dalam banyak kisah lisan, penjagaan leluhur sering muncul dalam bentuk mimpi atau isyarat sederhana. Namun, ilmu Jawa kuno menekankan bahwa mimpi bukan tujuan, melainkan efek samping. Yang utama adalah kepekaan saat terjaga. Ketika rasa terasah, seseorang tidak memerlukan tanda spektakuler. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus menepi, bahkan tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada pula kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Penjagaan leluhur bukan berarti bebas dari kesalahan. Justru kesalahan tetap terjadi, namun disertai kesadaran untuk memperbaiki. Leluhur tidak menjaga ego, mereka menjaga pertumbuhan jiwa. Karena itu, terkadang yang terasa sebagai kegagalan sebenarnya adalah pengalihan dari jalan yang lebih berbahaya. Pada titik ini, ilmu Jawa kuno mengajarkan satu kebijaksanaan penting. Jangan sibuk memanggil leluhur, sibuklah membersihkan diri. Jangan berharap dijaga, hiduplah layak dijaga. Ketika hidup menjadi pantas, penjagaan datang tanpa perlu diminta. Ia hadir sebagai ketenangan di tengah badai dan kejernihan di persimpangan hidup. Mengamalkan ilmu Jawa kuno agar langkah hidup dijaga leluhur bukanlah tentang ritual rumit atau laku yang memberatkan. Justru ia dimulai dari kesadaran yang sangat membumi. Laku pertama adalah menata niat setiap awal hari. Sebelum tubuh bergerak, batin diajak diam sejenak. Bukan untuk meminta apapun, tetapi untuk menyadari bahwa hidup hari ini adalah titipan. Kesadaran ini membuat langkah lebih hati-hati dan kata-kata lebih terjaga. Laku kedua adalah menjaga ucapan. Dalam ajaran Jawa, ucapan adalah sabda, dan sabda adalah benih. Apa yang sering diucapkan akan membentuk arah batin. Mengeluh berlebihan membuat batin keruh. Mendoakan dalam diam membuat batin terang. Ketika ucapan terjaga, leluhur diyakini lebih dekat karena bahasa yang digunakan selaras dengan nilai-nilai mereka. Laku ketiga adalah menghormati yang sederhana. Menghormati orang tua, guru, dan mereka yang lebih dulu berjalan di jalan kehidupan. Bukan sekadar sopan santun lahiriah, tetapi sikap batin yang tidak merasa paling tahu. Kerendahan hati adalah pintu besar penjagaan. Banyak orang terjatuh bukan karena kurang ilmu, tetapi karena merasa sudah cukup. Laku berikutnya adalah menyelaraskan hidup dengan alam. Menjaga kebersihan tempat tinggal, tidak merusak tanpa kebutuhan, dan menghargai makanan yang dimakan. Dalam ilmu Jawa kuno, alam adalah saksi hidup manusia. Ketika alam dihormati, leluhur yang menyatu dengan kesadaran alam
merespons dengan perlindungan halus. Ada pula laku diam yang sering dilupakan. Menyisihkan waktu untuk sepi, tanpa gawai, tanpa distraksi. Dalam keheningan, rasa diasah. Disinilah isyarat penjagaan paling mudah dirasakan. Banyak orang mengaku tidak pernah dijaga, padahal mereka tidak pernah benar-benar diam untuk mendengar. Tantangan terbesar dalam mengamalkan laku ini adalah konsistensi. Ego sering meminta hasil cepat, namun ilmu Jawa kuno bekerja seperti menanam pohon. Tidak tumbuh dalam semalam, tetapi akarnya menguat tanpa terlihat. Ketika ujian datang, barulah terasa bahwa ada kekuatan yang menopang dari dalam. Jika di tengah perjalanan muncul keraguan, ingatlah satu hal. Leluhur tidak menuntut kesempurnaan. Mereka merespon kejujuran. Selama niat dijaga, kesalahan diperbaiki, dan rasa diasah, penjagaan akan tetap menyertai, meski dalam bentuk yang tidak selalu disadari. Pada akhirnya, ilmu Jawa kuno mengajarkan bahwa penjagaan leluhur bukanlah sesuatu yang dicari di luar diri, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam. Ia hadir ketika manusia hidup selaras dengan rasa, jujur pada niat, dan berani berjalan dengan kesadaran penuh. Leluhur tidak turun untuk menyelamatkan manusia dari setiap kesulitan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kesulitan membawa arah, bukan kehancuran. Kita telah melihat bahwa penjagaan itu bekerja melalui cara hidup, melalui resik batin, eling lan waspada, tata ruang yang tertata, penerimaan yang lapang, dan keheningan yang jujur. Semua ini bukan laku berat, tetapi menuntut kesungguhan. Dalam kesederhanaannya, justru tersimpan kekuatan yang besar. Ketika hidup menjadi beres, alam dan leluhur menyambut dengan harmoni. Jika selama ini Anda merasa sering diselamatkan dari hal buruk tanpa tahu sebabnya, atau merasa langkah Anda diarahkan meski tanpa tanda jelas, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada kesadaran lama yang masih setia menjaga. Selama Anda tidak menutup pintunya dengan kesombongan dan kegaduhan batin, ilmu ini tidak meminta Anda untuk percaya membabi buta. Ia mengajak Anda untuk mencoba dengan hidup. Mulailah dari hal kecil. Jaga niat, jaga ucapan, jaga sikap. Dengarkan rasa ketika ia berbisik pelan. Dalam keheningan itulah Anda akan tahu bahwa Anda tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Jika warisan ini kembali dihidupkan, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menuntun masa depan, maka manusia Jawa tidak akan kehilangan arah di tengah zaman yang semakin bising. Karena selama rasa masih dijaga, leluhur akan tetap setia menjaga langkah hidup kita.